Halo, good morning or good afternoon dan juga selamat malam kepada teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Berjumpa kembali dengan saya, Evina Lila. Di sini saya akan mencoba untuk sharing informasi terhadap apa yang sudah saya dapatkan dari Textbook of Polymer Science karya dari Fred W. Mayer. Nah, di chapter 1 ini akan membahas terkait dengan the science of large molecules. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman semua sharing aja ya. Karena saya juga di sini sama-sama belajar, jadi saya akan mencoba apa yang sudah saya pelajari juga dari Textbook of Polymer Science. Basic concept of polymer science bahwasannya dari ilmu makromolekul terbagi menjadi materi biologis and then non-biologis. Apa perbedaannya? Bahwasanya jikalau polimer biologis ini bisa kita peroleh dari sumber-sumber alami yang terdapat di alam. Bisa berupa sumber pangan, seperti itu. Salah satu contohnya adalah dari selulosa yang terdapat pada tumbuhan ataupun bahan pangan, kemudian dari karet, seperti itu. Dari wool, ini dari hewan, seperti itu. Pada intinya, polimer biologis ini kita bisa peroleh di alam, baik itu berupa tumbuhan ataupun berupa hewan, seperti itu. Kemudian ada polimer non-biologis. Polimer non-biologis ini adalah material sintetis polimer yang dibuat sendiri. Biasanya bisa melalui berbagai metode praktikum ataupun analisa di laboratorium. Dan ini biasanya digunakan untuk plastik, serat, dan juga elastomer. Seperti itu. Saya coba lanjutkan. Yang selanjutnya adalah terkait dengan polimer itu sendiri. Sebenarnya polimer itu apa? Seperti itu ya. Polimer adalah molekul besar yang terbentuk dari pengulangan unit-unit kimia kecil. Unit-unit kimia kecil dan sederhana inilah yang disebut dengan monomer. Jadi pada intinya polimer adalah molekul besar yang tersusun dari monomer-monomer yang mengalami pengulangan. Seperti itu. Monomer adalah bahan awal dari pembentuk polimer. Bisa dilihat pada tabel 1.1 di mana ada polimer polietilen. Polimer polietilen ini tuh berasal dari monomer etilen yang mengalami pengulangan seperti itu. Artinya ditambah etilen hingga tak terhingga yang nantinya membentuk polietilen seperti itu. Untuk rantai dari polimer ini terbagi menjadi dua, yaitu rantai linier dan juga rantai bercabang. Rantai linier itu adalah rantai yang membentuk satu garis lurus. Contohnya adalah polietilen, polivinyl klorida kalau di sini ya. Rantai bercabang atau saling terhubung membentuk jaringan tiga dimensi. Di sini contohnya adalah polikaprolaktam, kemudian poliisopren, seperti itu. Nah, di sini tersusun dari adanya monomer-monomer lainnya, seperti itu. Nah, yang membentuk adanya percabangan. Seperti itu, ini percabangan, dan ini juga percabangan. Itu perbedaannya. Kemudian ada istilah namanya derajat polimerisasi atau DP. Derajat polimerisasi ini pada intinya adalah berapa banyak sih unit yang berulang dari monomer di rantai polimer itu sendiri. Seperti itu. Misal, di polimer polietilen terdapat pengulangan unit monomer etilen sebanyak 50 kali. Berarti DP-nya adalah atau jumlah unit yang berulang adalah 50 kali. Seperti itu.
Itu adalah derajat polimerisasi. Kemudian ada berat molekul polimer. Berat molekul polimer ini merupakan hasil perkalian antara berat molekul unit berulang, seperti itu, dengan nilai dP-nya. Jadi, seperti salah satu contohnya adalah polimer polivinil klorida. Polimer polivinil klorida monomernya apa kira-kira? Monomernya adalah vinil klorida. Vinil klorida di sini dia mempunyai berat molekul 63, seperti itu. Ada berapa banyak vinil klorida dalam polimer polivinil klorida? Oh, ternyata ada 1000. Sehingga berat molekulnya teman-teman tinggal mengalihkan. 63 dikalikan 1000 menjadi 63.000. Kemudian yang selanjutnya adalah polimer berukuran besar, seperti plastik, karet, atau serat. Ini umumnya memiliki berat molekul yang besar, antara 10.000 hingga 1 juta. Dan biasanya inilah yang sering dimanfaatkan ataupun dipergunakan, dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Baik, saya coba lanjutkan lebih dahulu. Yang selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana sih proses dari polimerisasi itu sendiri. Proses polimerisasi di sini itu dapat terbagi menjadi polimerisasi kondensasi atau reaksi bertahap dan polimerisasi adisi atau reaksi berantai. Pada intinya, teman-teman, bahwasannya polimerisasi kondensasi ini atau reaksi bertahap adalah ketika ada dua molekul polifungsional itu menghasilkan satu molekul polifungsional yang lebih besar. Jadi, semisal tadi adalah polietilen. Nah, polietilen saya simpulkan monomernya etilen adalah A. Nah, di sini dia akan bereaksi dengan etilen lagi, ya kan? Nah, membentuk namanya polimer seperti itu. Nah, direaksikan lagi dengan etilen lagi seperti itu hingga tak terhingga. Tetapi reaksinya ini berlangsung secara bertahap. Tidak langsung kita masukkan, misal tadi monomernya sebanyak 1000 kali. Kita masukkan sekaligus seperti itu. Tidak. Seperti itu di sini adalah reaksi bertahap. Dan biasanya disertai dengan pelepasan molekul kecil seperti air atau H2O. Mengapa? Karena H2O ini adalah molekul yang masih belum stabil. Masih bisa berikatan dengan molekul lainnya sebab air ini memiliki adanya elektron yang tidak berpasangan yang memungkinkan air itu bisa berikatan dengan molekul yang lainnya seperti itu. Dan reaksi ini akan terus berlanjut hingga hingga hampir seluruh reaktan habis bereaksi dan tercapai keseimbangan, teman-teman. Sebagai contoh adalah keseimbangan ini biasanya teman-teman bisa geser sesuai dengan kebutuhan output apa yang teman-teman ingin hasilkan lebih banyak. Seperti itu. Dengan cara mengatur jumlah reaktan dan produk. Nah, reaktan, teman-teman, itu adalah senyawa yang bereaksi seperti itu. Produk adalah output yang dihasilkan, teman-teman. Jikalau teman-teman ingin menghasilkan produk B lebih banyak, maka teman-teman harus menambahkan jumlah reaktan ini berlebih hingga nantinya bisa menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Tetapi jika teman-teman ingin menghasilkan output A lebih banyak dibandingkan dengan B, maka teman-teman bisa menambahkan B ini dalam posisi berlebih, sehingga keseimbangan bisa bergeser ke arah kiri. Dan tentunya untuk bisa menggeser keseimbangan ini, itu dibutuhkan suhu yang tinggi, teman-teman, seperti itu. Yang kedua adalah polimerisasi adisi atau reaksi berantai. Pada intinya, polimerisasi adisi atau reaksi berantai ini, itu reaksi berantai ini di mana pembawa rantai dapat berupa ion atau zat reaktif dengan satu elektron yang tidak berpasangan. Nah, yang disebut dengan radikal bebas. Jadi, jikalau radikal bebas ini yang memiliki elektron tidak berpasangan, ini bertemu dengan monomer, salah satu monomer, maka nanti bisa terjadi reaksi ataupun ikatan dengan monomer tersebut. Seperti itu. Jikalau monomer itu mempunyai ikatan rangkap,
maka nantinya radikal bebas akan bereaksi dengan monomer dengan memutus ikatan rangkap tersebut dan nantinya radikal bebas akan berikatan dengan monomer dari vinil tersebut seperti itu. Itu salah satu contohnya. Dan kemudian yang selanjutnya reaksi ini tuh akan terus terjadi sampai pada akhirnya tidak ada elektron yang tidak berpasangan yang bersisa seperti itu. Dan atau pada akhirnya dua radikal bebas yang masing-masing mempunyai elektron yang tidak berpasangan ini itu saling bereaksi membentuk ikatan silang dan meniadakan aktivitas pertumbuhan satu sama lain. Dan pada saat inilah terjadi reaksi kesetimbangan. Kenapa? Karena misalnya ya teman-teman, jikalau radikal bebas ini itu mempunyai satu elektron yang tidak berpasangan dan kemudian sudah bereaksi ya dengan molekul lain, nah yang juga memiliki elektronnya tidak berpasangan dan kemudian di dalam rantai polimer itu sudah tidak ada lagi elektron yang tidak berpasangan, maka aktivitas pertumbuhan itu akan terhenti. Seperti itu. Dengan beberapa pengecualian ya teman-teman, umumnya polimer yang dihasilkan melalui reaksi berantai atau polimerisasi adisi ini seringkali hanya mengandung atom karbon pada rantai utamanya atau yang disebut dengan homopolimer. Tetapi kalau polimer yang dihasilkan melalui reaksi bertahap, ini tuh dapat memiliki atom lain yang berasal dari gugus fungsi monomer sebagai bagian dari rantai polimer yang disebut dengan heteropolimer. Seperti itu. Kemudian saya akan lanjutkan. Nah, di sini baik pada polimerisasi rantai tadi atau yang disebut dengan polimerisasi adisi maupun polimerisasi bertahap atau polimerisasi kondensasi, panjang rantai itu ditentukan oleh peristiwa yang sepenuhnya acak, teman-teman. Sampai pada akhirnya dari molekul yang mempunyai elektron yang tidak berpasangan itu sudah berpasangan semua nantinya hingga tercapai keseimbangan. Pada reaksi bertahap atau yang disebut dengan reaksi kondensasi, panjang rantai itu ditentukan oleh ketersediaan gugus reaktif secara lokal di ujung-ujung rantai yang sedang bertumbuh. Jadi, jikalau masih ada gugus reaktif ini apa? Gugus reaktif itu adalah gugus yang memiliki kestabilan rendah dikarenakan masih ada elektron yang tidak berpasangan, masih terdapat adanya ikatan rangkap yang memungkinkan untuk diserang oleh molekul lain seperti itu. Nah, hingga nanti tercapai suatu keseimbangan. Nah, kemudian pada polimerisasi radikal, nah tentunya ini ditentukan oleh durasi pertumbuhan rantai. Sebelum rantai tersebut berdifusi ke dekat radikal bebas kedua dan keduanya bereaksi. Jadi, durasinya itu tergantung dari pertumbuhan rantai sampai rantai polimer itu nantinya itu bertemu dengan radikal lain yang nantinya bisa memungkinkan interaksi di antara kedua radikal tersebut hingga membentuk adanya ikatan silang. Jika ikatan silang ini terbentuk, maka dari polimer tersebut itu sudah stabil dan akan sulit juga untuk berinteraksi atau bereaksi dengan molekul yang lain, seperti itu. Dalam kedua kasus tersebut, produk polimer ini mengandung molekul-molekul dengan berbagai panjang rantai yang berbeda. Karena tentunya panjang rantai ini juga bergantung dari berapa banyak unit pengulangan dari monomer itu sendiri atau derajat polimerisasi. Seperti itu. Oke, saya coba lanjutkan yang ke berikutnya. Nah, di sini ada contoh dari bentuk polimer yang bercabang dan juga bentuk dari polimer yang terdapat ikatan silang. Polimer yang bercabang sebagai berikut, teman-teman. Nah, ini masih memungkinkan ya untuk bisa berikatan dengan molekul yang lainnya karena masih terdapat elektron bebas yang belum terisi seperti itu. Kemudian kalau sama di sini, ini adalah ikatan silang, teman-teman. Nah, ikatan silang ini adalah ikatan yang sudah stabil. Kenapa?
karena sudah tidak terdapat elektron bebas atau radikal yang bisa diserang oleh molekul lainnya. Seperti itu. Jadi ini kan, jadi ikatan silang itu dapat terjadi selama proses pembentukan produk dari resin termoset. Nah, termoset ini, nah itu nantinya dia memiliki sifat stabil terhadap panas serta tidak dapat dibuat mengalir atau meleleh karena jaringan ikatan silang yang membentang di seluruh bagian produk. Jadi seperti sudah terkunci, teman-teman. Di sini misal monomer, di sini monomer yang mempunyai dua radikal ya. Nah, dua radikal ini sudah saling berikatan. Satu sama lainnya membentuk adanya ikatan silang, sehingga lebih stabil dibandingkan dengan yang gambar 11A. Gambar 11A ini itu mensyaratkan adanya percabangan di mana molekul-molekul individunya tetap terpisah satu sama lain, seperti itu. Nah, tetapi masih adanya gugus reaktif karena adanya elektron yang masih belum berpasangan yang masih bisa memungkinkan untuk diserang oleh molekul lainnya. Seperti itu. Jadi di sini itu masih cenderung belum stabil ya dibandingkan dengan ikatan silang. Nah, ini yang disebut dengan polimer linier, ini yang disebut dengan polimer bercabang. Polimer linier dan polimer bercabang ini bisa dibuat lunak kembali, bisa dibentuk ulang kembali dengan adanya panas dan tekanan. Nah, yang inilah yang disebut dengan termoplastik. Jadi untuk gambar 1A ini termoplastik ya teman-teman yang ini. Nah, kemudian untuk gambar 1B ini adalah termoset seperti itu. Karena dia sudah stabil membentuk ikatan silang, kalau termoplastik ini sudah masih belum stabil dan masih bisa untuk dibentuk ulang, dilelehkan. Kalau ini sudah tidak bisa dibentuk ulang ataupun dilelehkan seperti itu. Oke, saya lanjutkan untuk tekstur dari polimer. Jadi pada intinya adalah susunan geometris dari polimer itu bisa ditentukan dengan dua cara. Bisa ditentukan oleh ikatan kimia, bisa ditentukan oleh adanya rotasi. Kalau ikatan kimia itu bisa dipengaruhi oleh isomer cis, trans, D, L, seperti itu. Nah, di mana kalau seumpama untuk isomer cis, itu jikalau dia molekulnya berada dalam kondisi sejajar satu sama lain. Kalau trans ini itu berseberangan, seperti itu. Kalau untuk D dan L ini itu D ini adalah dextra, jadi di bagian kanan, jika OH berada di sebelah kanan dari chiral center. Kemudian kalau sama L, ini left, ya. Ini jika OH itu berada di sebelah kiri dari chiral center, seperti itu. Nah, ini susunan yang ditentukan oleh ikatan kimia ini disebut dengan konfigurasi. Kalau susunan yang ditimbul akibat rotasi disebut dengan konformasi. Seperti itu. Kalau untuk konfigurasi atau rantai polimer ini masih memungkinkan untuk bisa diubah kembali ke bentuk awal ataupun diubah kembali ke bentuk lain jika ikatan kimia itu diputus atau dibentuk kembali. Seperti itu. Kalau rotasi ini tuh biasanya terjadi pada ikatan tunggal. Jadi susunan ini termasuk berbagai bentuk yang dapat dimiliki rantai polimer dalam larutan disebut sebagai konformasi. Jadi misal bentuknya seperti ini, kemudian berotasi 45 derajat menjadi seperti ini, seperti itu. Jadi bisa mempunyai beberapa bentuk akibat adanya rotasi. Seperti itu. Kemudian saya akan mencoba sharing terkait dengan interaksi di dalam polimer itu sendiri itu bisa membentuk adanya dua sifat, yaitu sifat plastis dan juga sifat elastis. Nah, sifat plastis di sini itu jikalau rantai-rantai dalam polimer itu dapat bergerak bebas melewati satu sama lainnya, meskipun viskositas ataupun kekentalannya itu sangat tinggi, tetapi bisa dibantu dengan adanya gaya. Jadi ininya bisa bergerak bebas. Kalau elastis, ini alirannya itu irreversible, jadi tidak bisa kembali ke bentuk semula, pergerakannya itu tidak bisa bebas. Nah, pergerakan bebas itu hanya untuk lokal rantai saja, seperti itu.
Kemudian, jika gaya rantai berasal dari ikatan sekunder seperti interaksi gugus polar dan bukan ikatan kimia primer, karet tersebut tidak memiliki elastisitas yang tinggi seperti itu, melainkan dia akan bersifat lunak dan fleksibel. Nah, di sini dari grafik terlihat bahwasannya semakin ke arah kanan, gaya intermolekularnya semakin tinggi. Gaya yang dibutuhkan untuk bisa menggerakkan molekul-molekulnya antar molekul itu semakin tinggi. Berarti dia cenderung semakin elastis atau semakin kaku ya antar molekulnya. Seperti itu. Tetapi jika semakin ke atas, suhu yang semakin tinggi, dia itu akan semakin semakin lelah ya, semakin liquid seperti itu. Nah, karena yang semula awalnya glass, jikalau kita naikkan suhunya bisa menjadi leleh atau melt, jikalau kita turunkan suhunya kembali lagi menjadi glass. Seperti itu. Nah, melt ini jikalau diturunkan suhunya, selain menjadi glass, itu juga bisa menjadi kristalin plastik, bisa menjadi engineering plastik. Seperti itu. Kemudian bisa juga menjadi ini, rubber atau fleksibel plastik, tetap pada suhu yang tinggi. Nah, kemudian jikalau dari rubber atau fleksibel plastik ini pada suhu yang tinggi itu kita tingkatkan gaya antar molekular intermolekularnya, nah maka akan bisa membentuk namanya produk termoset. Seperti yang sudah saya jelaskan, termoset di sini itu sifatnya cenderung sangat stabil karena di sinilah itu terdapat namanya ikatan silang, teman-teman. Karena dia lebih stabil, untuk bisa em, bergerak itu membutuhkan gaya yang lebih tinggi, seperti itu. Jadi semakin ke kanan, gaya yang dibutuhkan semakin tinggi. Begitupun juga juga dengan fiber. Ya, fiber ini ataupun serat, dia itu lebih kaku ya dibandingkan dengan termoset dan juga dia membutuhkan gaya yang lebih tinggi untuk bisa menggerakkan antar molekulnya, seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir adalah crystalline polymers. Nah, crystalline polymers, jadi seperti terlihat ya, teman-teman pada gambar 1.2, crystalline plastik terbentuk ketika lelehan ini tuh diturunkan suhunya ya dan dinaikkan gaya antar molekularnya sehingga menghasilkan kristalain plastik seperti itu. Tetapi tidak semua polimer bisa mampu untuk mengkristal. Syaratnya ada dua pada ininya teman-teman. Yang pertama adalah harus memiliki struktur yang teratur secara geometris. Yang kedua atau memiliki gugus substituen itu harus cukup kecil ukurannya agar dia bisa masuk dan tertata rapi karena ukurannya yang kecil itu tadi. Sifat polimer kristalin tentunya dia lebih kuat, lebih tangguh, lebih kaku ya, dan lebih tahan terhadap pelarut dibandingkan dengan polimer non kristalin. Nah, misal dibandingkan antara rubber atau fleksibel plastik dengan kristalin plastik ya. Nah, di sini lebih kakuan yang ini teman-teman dibandingkan dengan yang ini. Kenapa? Di sini dia itu temperaturnya itu sangat tinggi ya. Berarti teksturnya itu akan lebih lunak ya dibandingkan dengan yang di sini temperaturnya itu lebih rendah. Peningkatannya terhadap sifat-sifat unggul ini ternyata dapat dicapai melalui dua cara, teman-teman, untuk bisa mendapatkan kristalin plastik ini. Yang pertama tentunya adalah meningkatkan gaya antar molekulnya. Melalui apa? Melalui pemilihan polimer yang sangat polar, serta penggunaan rantai polimer yang secara inheren itu kaku. Titik leleh kristalinnya dapat naikkan juga ya sehingga sifat mekanis unggul yang terkait dengan kristalinitas tetap terjaga hingga suhu yang cukup tinggi. Plastik yang dihasilkan nantinya ini itu dapat mampu bersaing dengan logam dan keramik dalam aplikasi rekayasa. Yang kedua adalah peningkatan untuk material berbentuk serat melalui proses orientasi atau penarikan atau drawing. Hasilnya nanti juga bisa meningkatkan kekuatan, kekakuan,
stabilitas dimensi yang menjadi ciri khas dari serat sintetis seperti itu. Baik, itu yang dapat saya sharing pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi faedah ya bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton untuk video ini dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun terdapat salah informasi yang tentunya teman-teman juga bisa mengkaji lebih mendalam kembali, bisa melalui sumber literatur yang sama di Textbook of Polymer Science, karya dari Bill Mayer, atau melalui sumber referensi lainnya. Seperti itu. Terima kasih dan selamat sore, selamat pagi, ataupun selamat malam kepada teman-teman semuanya.